Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tintan Iqbal Sulkiflan dengan NIM 2021911010. Saya berasal dari kelompok 3 dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas 3 Technopreneurship kelompok 3, yaitu dengan berjudul Bisnis Usaha Produk Ekstrak Teh Daun Gersen. Ya, selanjutnya Development Idea, nama perusahaan. Perusahaan untuk sebuah produk ekstrak teh daun Gersen yang sudah berdiskusikan oleh kelompok penulis, yaitu perusahaan bernama PT Herbal Tea. PT Herbal Tea adalah sebuah nama yang sangat cocok untuk sebuah produk teh, dikarenakan perusahaan hanya berfokus memproduksi produk-produk teh herbal dari tanaman-tanaman herbal yang memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh. Kemungkinan PT Herbal Tea di masa depan nantinya tidak hanya mengeluarkan produk teh daun Gersen saja, tetapi produk teh herbal lainnya, dan tentunya hanya dari tanaman-tanaman herbal saja yang dibuatkan produknya. Ya, selanjutnya, di sini development idea bidang usaha jenis pembagian obat tradisional. Tiap produk herbal memiliki 3 jenis pembagian obat tradisional, yaitu pertama jamu. Ini jamu. Jamu diberi tanda simbol gambar pohon beserta daun yang berwarna hijau. Jamu adalah obat tradisional berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang disediakan secara tradisional. Misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi menyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Jamu telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Manfaat jamu adalah untuk memelihara kesehatan. Contoh, kunyit asam, jahe manis, yaitu berfungsi sebagai menambah nafsu makan. Contoh, temulawak beras kencur. Oke, selanjutnya di sini ada tiap produk herbal memiliki 3 jenis pembagian obat tradisional, yaitu yang tadi kan ada jamu. Yang kedua adalah OHT, diberi tanda dengan simbol 3 bintang. Obat herbal terstandar merupakan sedia obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian preklinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. Dan sebuah produk obat herbal terstandar sudah masuk dalam standar BPOM. Di sini ada yang ketiga, yaitu fitofarmaka. Ini fitofarmaka diberi tanda dengan simbol seperti bunga es atau salju berwarna hijau. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Fitofarmaka merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Di sini development idea bidang usaha. Bidang usaha produk ini berfokus pada tema herbal atau tanaman herbal yang memiliki manfaat kesehatan yang dijadikan sebagai produk teh herbal. Jenis produk herbal ini dimasukkan ke dalam golongan produk jamu. Memang produk ini termasuk ekstrak herbal, tetapi dimasukkan ke dalam golongan jamu karena produk ini merupakan produk teh dan pembuatannya hanya menggunakan daun Gersen alami yang diekstrakkan dan dijadikan teh serbuk, atau bisa dijadikan teh celup, dan produk masuk ke dalam golongan jamu dikarenakan produk ini
Belum terstandarkan BPOM. Jika sudah terstandar BPOM, maka produk ini dimasukkan ke dalam golongan obat herbal terstandar. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu terdapat produknya sendiri, yaitu produk minuman herbal teh ekstrak daun persen terbuat dari bahan dasar alami dan dari daun persen. Daun persen memiliki kandungan mineral semisal kalsium, zat besi, fosfor, beta karoten, tiani, niacin, dan riboflavin. Dan dari kandungan dari daun kersen sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh, dan daun kersen mengandung zat flavonoid dan saponin yang berfungsi sebagai antioksidan. Salah satu manfaat daun kersen selanjutnya yaitu mampu mengatasi sakit kepala. Beberapa kandungan dari daun kersen dipercaya efektif dalam mencegah beragam penyakit, salah satunya diabetes. Manfaat daun kersen yang kedua ialah dapat sebagai obat anti peradangan. Produk ekstrak teh daun kersen ini dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan produk ini sebagai pengobatan herbal. Calon konsumennya sendiri yaitu pria dan wanita yang berusia di atas 12 tahun. Dan ini adalah logo dari produk teh daun kersen sendiri. Makna filosofi produk teh daun kersen sendiri terdapat simbol ikon daun teh dan daun kersen. Bermakna daun kersen bisa juga dijadikan ekstrak teh yang memiliki manfaat kesehatan. Makna yang kedua terdapat simbol batang pohon dan buah memiliki arti dan makna. Daun kersen berasal dari pohon kersen yang tumbuh di mana-mana dan memiliki buah kersen yang memiliki rasa manis dan juga memiliki vitamin dan antioksidan yang berguna untuk manfaat kesehatan tubuh. Dan yang terakhir adalah sebuah simbol cangkir teh memiliki arti makna. Produk ekstra teh daun kersen diseduhkan di dalam cangkir teh dan dinikmati tiap hari, apalagi pada saat musim hujan. Meminum teh sangat nikmat dan hangat di dalam tubuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Development IDEA, Struktur Manajemen Tim, Chief Founder dan Direktur Utama yaitu Kintan Rasul Islam, Direktur Abdi Firmansyah, Manajer Produksi dan Pemasaran saya sendiri atau Muhammad Wadila Putra Pratama, kemudian Divisi Produksi dan Pemasaran yaitu Robi. Rencana Pemodalan. Rencana pemodalan untuk memulai usaha teh herbal dengan menggunakan ekstrak daun kersen memerlukan perencanaan yang matang. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Riset pasar dan perencanaan bisnis. Identifikasi pangsa pasar yang paling menjanjikan untuk produk berdasarkan kelompok sasaran yang telah diidentifikasi. Melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen, pesaing pasar, dan tren terkini teh herbal yang diekstraksi dari daun cherry. Kemudian, membuat rencana bisnis yang mencakup deskripsi produk, strategi pemasaran, proyeksi pendapatan dan biaya, serta tujuan jangka panjang. Yang terakhir, tentukan jenis usaha yang akan dijalankan dan lokasi optimal. Kemudian, sumber modal. Pertama, menentukan besarnya modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Ini termasuk biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional, dan persediaan awal. Kedua, pertimbangkan sumber pendanaan potensial seperti modal ekuitas, pinjaman bank, investasi dari mitra atau perusahaan modal ventura. Kemudian ada pabrikan dan pemasok. Identifikasi pemasok bahan berkualitas tinggi seperti daun cherry dan perhatikan metode ekstraksi yang aman dan efektif. Kemudian merencanakan proses produksi yang efisien dan aman untuk menjaga kualitas produk. Kemudian branding dan pemasaran. Kembangkan merek yang menarik dan khas untuk produk. Kemudian merencanakan strategi pemasaran termasuk pemasaran online dan offline seperti website, media sosial, perikanan, dan promosi. Kemudian selanjutnya pengelolaan persediaan dan lisensi dan peraturan. Mengatur pengelolaan persediaan dengan baik untuk memastikan persediaan selalu tersedia dan segar. Kemudian pertimbangkan sistem manajemen inventaris yang efektif.
Kemudian pastikan bisnis mematuhi semua peraturan dan izin yang berlaku di industri makanan dan minuman. Kemudian skalabilitas. Pikirkan bisnis dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang, mungkin bisa dengan memperluas limit produk atau membuka cabang baru. Target market. Target market ekstrak daun karen dalam bentuk teh herbal mencakup banyak kelompok konsumen yang berbeda. Berikut target market dari produk ini. Masyarakat yang sadar akan kesehatan. Orang yang aktif mencari alternatif makanan dan minuman sehat. Ekstrak daun ceri sering dianggap memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang meningkatkan kesehatan. Kemudian ada diabetes. Daun kersen telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Penderita diabetes atau berisiko diabetes mungkin ingin mencoba teh herbal ini. Penderita kolesterol tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun kersen dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Ini mungkin menarik bagi mereka yang ingin mengatur kadar kolesterolnya. Kemudian penggemar minuman teh herbal. Orang-orang yang secara umum menyukai minuman teh herbal mungkin tertarik pada ekstrak daun kersen sebagai variasi minuman sehat. Daun kersen juga diklaim memiliki sifat penurun berat badan. Ini dapat menarik bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan atau menjaga berat badan yang sehat. Kemudian ada penderita masalah pencernaan. Teh daun kersen atau cherry juga dapat membantu mengatasi masalah pencernaan. Ini mungkin menarik bagi orang-orang yang dengan gangguan pencernaan, seperti sakit perut ataupun sembelit. Orang yang pernah menggunakan obat herbal. Orang yang berpengalaman dengan obat herbal mungkin tertarik untuk mencoba produk seperti ekstrak daun kersen. Orang yang menginginkan alternatif bebas kafein. Teh daun kersen atau cherry biasanya bebas kafein, sehingga bisa menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang ingin menjauhi kafein. Kemudian ada SWOT usaha startup. Kita mulai dari strengths. Yang pertama memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang kedua memiliki fungsi sebagai pengobatan herbal. Dan yang ketiga memiliki harga terjangkau. Dan yang terakhir proses pembuatan sangat mudah dan bahan mudah didapatkan. Weakness. Yang pertama proses pembuatan masih manual. Kedua, kurangnya minat masyarakat atau masih asing diketahui oleh masyarakat. Ketiga, pengenalan merek. Dan yang terakhir biaya produksi. Kemudian opportunities. Yang pertama, tren kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, kerjasama dengan toko makanan sehat. Yang ketiga, ekspansi geografis. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran kesehatan. Kemudian trade. Yang pertama, terjadinya persaingan dari jenis produk teh daun kersen yang sama. Kedua, brand pesaing yang sudah dikenali oleh konsumen herbal. Yang ketiga, musim dan pasokan. Dan yang terakhir, masyarakat masih asing dengan produk teh daun kersen. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di komen atau diberikan ke orang yang bersangkutan. Terima kasih.